Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana bi ahsani taqwim wa hadana ila siratil mustaqim wa ila dinihi sabili sa'adati ila jannati daim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila kafatil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hajan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidina fi sabilillah bisayfil mujahadati bil hikmati wal kalam wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, sebangsa, setanah air, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD di Bekang, yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, paduka alam junjungan kita Nabi Agung baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara istimarar, secara kontinu menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, juga tetap istiqomah dalam mensiarkan ajaran agama Islam di muka bumi, mengagungkannya sekaligus mempertahankannya, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di hari kiamat oleh Allah bersama ma'an nabiin, bersama rombongan para nabiin wasiddiqin dan para siddiqin, wasyuhada dan para syuhada, wassalihin dan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Malam ini taklim kita adalah merupakan pertemuan taklim yang ke 582. Alhamdulillah malam ini kita sudah berada memasuki malam tanggal 6 di bulan Syawal tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 di bulan Agustus tahun 2024. Mari kita awali taklim kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, untuk guru-guru kita, sahabat-sahabat setia kita, dan juga pahalanya dari bacaan Fatihah dan sholawat yang akan kita baca kita hadiahkan untuk seluruh para pahlawan yang dahulu mereka berjuang, meneteskan darahnya, mengorbankan nyawanya untuk kemerdekaan Republik Indonesia yang mereka sendiri
setelah mereka tidak bisa menikmati kemerdekaan itu karena mereka telah gugur di medan perang. Kita doakan semoga para pahlawan kita yang dulu telah berjuang mati-matian untuk kemerdekaan RI, mudah-mudahan mereka selama berada di alam kubur selalu berada dalam kasih sayangnya Allah, mendapatkan ampunan dosa dari Allah, diterima iman Islamnya dan Ihsannya dan amal kebaikannya, dan perjuangannya diterima oleh Allah. Keluarga kita semuanya, para pahlawan kita, alam kuburnya diluaskan oleh Allah, dilapangkan, diterangkan, dijadikan taman daripada taman-taman sorga. Yang sedang sakit, baik itu anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seiman dengan kita ataupun jamaah kita, kita doakan yang sedang sakit semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Putra putri kita, anak cucu kita, ponakan kita yang saat ini sedang berada di pondok pesantren, sedang menuntut ilmu agama, kita doakan semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan jasmani dan rohaninya, zahir dan batinnya, dimudahkan, dilancarkan dalam mencari ilmu agama, dan diberikan kepahaman dalam hukum agama, dijadikan orang-orang yang soleh, orang-orang yang berguna bagi agama dan bagi umat manusia. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Nabi marhaban
marhaban marhaba ya Nabi salam alaika marhaban marhaban ya Rasul salam alaika marhaban marhaban wa bijahi ya ilahi marhaban marhaban jodoh balik kullama qasad marhaban marhaban ya Nabi salam alaika marhaban marhaban ya Rasul salam alaika marhaban marhaban wahdina nahja sabili kaibihi nusad wa nursyad Rabbi balighna bijahi fi jiwari khaira maq'ad sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban wa salatullahi taghsha ashrafar rusli Muhammad wa salamun mustamirun kulla hinin yatajaddad sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban ya Rabbi salli alaihi wasallim marhaban Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Dalam salah satu hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, man aksaro minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaiqin makhraja wa rajaqahullahu min haitsu la yahtasib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar, man aksaro minal istighfar, barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar atau beristighfar atau memohon ampun kepada Allah di dalam kehidupannya sehari-hari, ja'ala, maka niscaya akan menjadikan sopo Allahu Gusti Allah lahu baginya
Yang pertama, min kulli hammin, dari setiap kebingung atau keprihatinan atau kesusahan, parojan, kelonggaran, kemudahan. Jadi setiap keprihatinannya, setiap kebingungannya, setiap kebimbangannya, kesusahannya oleh Allah akan dilonggarkan, akan dikeluarkan dari kesusahannya. Itu kalau kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Boleh jadi kesusahan, kebingungan kadang-kadang datang kepada kita terus-terusan, boleh jadi kita istighfarnya kurang, permohonan ampunannya kepada Allah kurang. Jadi selalu merasa gelisah, gundah gulana, resah gelisah, berkeluh kesah, merasa susah. Perbanyak istighfar, perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mungkin ada dosa-dosa kita yang belum diampuni oleh Allah. Mungkin dulu kita pernah melakukan perbuatan dosa, dan dosa tersebut yang pernah kita lakukan di masa lalu belum kita taubati, belum diampuni oleh Allah. Boleh jadi itu yang menjadi penyebabnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, keuntungan, fadilah, keutamaan, keistimewaan memperbanyak istighfar. Kata Nabi yang kedua adalah wa min kulli dhaiqin makhraja, dan dari setiap kesempitannya, kesulitan hidupnya, kesempitan hidupnya, kerupekan hidupnya, makhraja, oleh Allah akan diberikan jalan keluarnya. Jadi ketika menghadapi kesulitan hidup, kesempitan hidup, oleh Allah akan diberikan baginya jalan keluar yang terbaik dari Allah. Barokah kita memperbanyak istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga kata Nabi, warojaqahu min haitsu la yahtasib. Warojaqo, dan Allah akan memberikan rezeki kepada orang tersebut yang memperbanyak istighfar. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tidak diduga-duga. Sama sekali kita enggak menduga, enggak mengira, enggak menyangka, tahu-tahu datang rezeki. Tahu-tahu ada orang datang ke rumah ngantin uang 1 miliar. Kira-kira mau enggak begitu ya? Kira-kira ditolak enggak nih? Oh, enggak mau nolak. Kali enggak mau gitu. Kalau enggak mau ya udah, buang aja ke sono, ke Cipedung. Jadi oleh Allah akan diberi rezeki yang tidak diduga-duga. Dan kalau kita berbicara tentang rezeki, jangan sampai kita salah pemahaman. Kadang-kadang kebanyakan dari kita memahami rezeki itu identik dengan materi, hanya dengan materi semata, baik berupa uang, makanan, minuman, identik dengan hal-hal yang bersifat benda. Sehingga kadang-kadang ada saudara kita mengatakan ketika banyak uang, dia mengatakan alhamdulillah rezeki saya berkah. Dan ketika satu saat dia nggak punya uang, lagi bokeh, aduh rezeki saya seret. Padahal rezeki tidak hanya sebatas sesuatu yang bersifat materi. Kita dikasih sehat, ini rezeki. Rezeki ini harus kita syukuri. Nah kalau kita sakit, apalagi sakit yang parah, dirawat di rumah sakit berbulan-bulan, itu kita keluar uang. Dikasih sehat, rezeki. Dengan sehat kita bisa bekerja, menghasilkan uang. Itu kesehatan, rezeki yang sangat mahal itu. Patut kita syukuri. Malam ini kita bisa duduk berkumpul di masjid yang mulia, di majelis ilmu yang mulia, dapat bersilaturahim, dapat
Mendengarkan ilmu-ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis itu rezeki. Ilmu itu rezeki. Dikasih ilmu itu rezeki. Dengan ilmu kita bisa dapat uang itu. Orang bekerja gajinya tinggi karena ilmunya tinggi. Nah, ilmu itu rezeki. Dikasih ilmu agama itu rezeki. Jadi rezeki itu tidak sebatas sesuatu yang bersifat materi. Jadi rezeki itu ada rezeki yang bersifat materi, ada yang rezeki bersifat imateri, yang bukan materi, seperti kesehatan, dikasih istri yang soleh, anak sehat-sehat, itu rezeki. Keluarga bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, itu rezeki yang patut kita syukuri. Kita bisa berbuat baik, bisa ibadah, bisa sholat, bisa berjamaah, bisa ngaji, itu rezeki. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira nih, kalau saya boleh nanya, bapak-bapak pilih nih satu di antara dua. Banyak uang berlimpah ruah, tapi bapak selalu sakit, selalu di rumah sakit terus dirawat, nggak pernah pulang-pulang. Atau sebaliknya, ya uang secukupnya lah, ada gitu, cukup, tapi badan sehat. Kira-kira bapak-bapak milih yang mana tuh? Ayo. Itu sih maunya semua orang seperti itu. Nah, itu namanya bukan pilihan, itu namanya serakah. Saya suruh milih satu di antara dua yang tadi. Ya saya juga sama, pengen banyak uang, badan sehat, banyak uang, banyak istri. Bercanda Pak. Amin. Jangan terlalu serius, nggak apa-apa diaminin, mudah-mudahan jadi kenyataan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, uang sebanyak apapun, walaupun uang kita triliunan, bahkan ratusan triliun, bahkan miliaran triliun, itu nggak ada artinya sama sekali kalau kitanya sakit melulu. Uang banyak, makan ini kata dokter nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Lalu buat apa uang banyak itu? Kalau makan ini nggak boleh, serba nggak boleh. Pak dokter, lalu saya makan apa? Kata Pak dokter, kamu makan angin aja. Disuruh makan angin. Masya Allah, kita patut bersyukur dikasih sehat itu rezeki, Masya Allah. Nah, orang yang bersyukur atas rezeki berupa kesehatan, dia gunakan kesehatannya untuk sholat, untuk hadir di majelis ilmu. Itu dalam rangka mensyukuri rezeki yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau kita simpulkan dari keterangan hadis tersebut yang tadi saya paparkan, hadis riwayat Imam Ahmad, bahwa apabila kita oleh Allah ingin dikeluarkan dari segala kesempitan hidup, dari segala kesusahan hidup, ingin dimudahkan, ingin dilonggarkan segala-galanya, dan ingin diberi oleh Allah rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, tentu rezeki yang barokah. Maka kata Nabi, perbanyak beristighfar kepada Allah. Minimal nih, sekurang-kurangnya, ini ukuran orang Islam yang paling males. Ini untuk ukuran orang Islam yang paling males. Pokoknya males berat deh. Nah, untuk orang Islam yang males berat, paksakan minimal tiap hari beristighfar kepada Allah 100 kali. Itu minimal. Bagusnya 1000 kali tiap hari. Lebih bagus lagi dari 1000 kali. Jangan dihitung, lebih dari itu, terus perbanyak istighfar. Basahi lidahmu dengan beristighfar kepada Allah. Jangan kau basahi lidahmu dengan menggibah orang lain, dengan menjelek-jelekan orang lain, dengan menghasut orang lain. Daripada kau gunakan lidahmu hanya untuk berbuat dosa, mendingan kau gunakan lidahmu untuk memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kira-kira setuju nggak? Yuk, astagfirullah Rabbal baraya
Nah, kalau kita lagi istighfar, kita berusaha untuk mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa-masa lalu. Kemudian kita mohon ampun kepada Allah, jangan sampai nggak diampuni, jangan sampai kita mati membawa dosa. Perbanyak istighfar. Istri di rumah marah-marah, udah kita istighfar aja. Astagfirullah, astagfirullah. Istri marah-marah, udah kita istighfar apa? Cuekin aja. Ntar dia berhenti sendiri, malu sendiri dia. Set deh, gua marah nggak ada yang ngeladenin nih. Istighfar, perbanyak istighfar. Para jamaah sudah masuk waktu Isya. Dan terakhir Rasulullah SAW beliau bersabda, wallahi inni astagfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aksara min sab'ina marrah. Rasulullah bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku setiap hari beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali. Itu Rasulullah, yang notabene beliau enggak pernah berbuat salah, enggak pernah berbuat dosa, karena dijaga oleh Allah. Tetap istighfar beliau, apalagi kita banyak dosa. Menurut hadis riwayat yang lainnya, beliau juga bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Rasulullah bersabda, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku setiap hari bertaubat, mohon ampun kepada Allah 100 kali. Itu Rasulullah. Masya Allah. Mudah-mudahan, kata Imam Ghazali, mautun nas fi adatihim, manusia biasanya mati sesuai kebiasaannya. Kalau manusia itu kebiasaannya berbuat dosa, tidak menutup kemungkinan pas matinya pun, dicabut nyawanya pun oleh malaikat Jibril sedang berbuat dosa. Berarti matinya su'ul khotimah, mati jelek. Nah, kalau kita ingin mati husnul khotimah, matinya bagus di akhir hayat, biasakan melakukan kebaikan. Nanti manakala kita sedang berbuat baik, dicabut, datang ajal, kita mati dalam keadaan husnul. Kalau kita membiasakan istighfar, boleh jadi kita sedang beristighfar, datang malaikat Israel, datang ajal kita dicabut nyawa dalam keadaan astagfirullahaladzim, terlep mati kita. Pengen mati begitu? Sekarang apa nanti? Perbanyak istighfar. Jadi kata Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, mautun nas fi adatihim, manusia itu mati sesuai kebiasaannya. Maka biasakan yang baik-baik supaya matinya baik, husnul khotimah. Para jamaah, orang yang tukang ngaji boleh jadi nanti matinya tempat ngaji. Lihat, wah takut mati ngaji, nggak ngaji ya. Itu salah. Belegu gitu, belegu. Orang nggak pengen mati lagi sholat, lagi ngaji, lagi baca, ini nggak mau. Dia pengen matinya di bioskop katanya, di layar tancap pengen matinya, belegu dulu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yuk kita perbanyak istighfar, minimal tiap hari 100. Nah, sekarang terakhir saya nanya nih, kalau boleh nanya nih, bapak-bapak jawab jujur ya, jangan ada dusta di antara kita ya, nggak boleh ya. Laisal mu'min bikadzibin. Tidak dikatakan orang beriman orang yang suka berdusta. Jawab jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ya, jawab jujur. Jawab jujur. Bapak-bapak tiap hari istighfarnya berapa kali? Hah? Berapa kali tiap hari istighfarnya? 100 kalikah? 200 kalikah? 1000 kalikah? Hah? Cepet, boleh cepet. Tambahin dikit dong, pego. Paling kita istighfarnya setelah sholat doang 3 kali. Itu pun kalau sholatnya nggak buru-buru mau kerja. Coba sediakan waktulah beberapa menit khusus untuk istighfar 100 kali tiap hari. Korbankan waktu hanya beberapa menit untuk diri kita supaya dosa-dosa kita diampun. Kita bekerja aja dari pagi sampai sore, mengorbankan waktu banyak berjam-jam, mampu? Masa kita nggak mampu mengorbankan waktu hanya beberapa menit untuk beristighfar kepada Allah? Insya Allah mampu. Insya Allah bukan tidak mampu, nggak ada kemauan.
Malas. Sebenarnya mampu. Ini udah masuk waktu Isya, demikian. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, ya. Jadi tadi saya mau lanjutkan penyampaian tentang sholat taubat. Berikut doa-doanya, tata caranya, tapi waktunya terbatas ya. Nanti insya Allah malam depan kita akan membahas tentang kaifiat tata cara sholat taubat, berikut doa-doanya ya. Insya Allah. Bapak-bapak, doa sholat taubat udah hafal belum? Wah, kudu dibagi lembarannya tuh ya. Insya Allah nanti malam depan saya bagi lembarannya. Tapi setelah mendapatkan lembaran, jangan lalu kemudian lembarannya ditaruh di atas lemari, nggak pernah dibaca. Ya, lembarannya dimanfaatkan, gunakan untuk berdoa, untuk sholat taubat tengah malam. Jadi minimal kalau bapak bangun tengah malam jam 1 atau tengah 2, minimal ada 5 macam sholat sunnah yang harus kita kerjakan. Pertama, sholat sunnah wudu atau sholat sunnah syukur wudu 2 rakaat. Yang kedua, sholat sunnah taubat 2 rakaat, berikut doanya. Yang ketiga, sholat sunnah tahajud minimal 2 rakaat. Yang keempat, sholat sunat hajat dan ditutup dengan sholat sunat witir 3 rakaat 2 kali salam. Jadi jumlah semuanya 11 rakaat itu minimal kalau kita bangun tengah malam. 5 macam sholat ini lakukan. Bapak-bapak suka bangun kan tengah malam? Suka kan? Ngapain? Kencing. Habis kencing tidur lagi. Dia lupa kagak cebok dulu. Ini kencingnya kencing kecil, kencing besar nih. Kencingnya kencing ejar apa gintal. Demikian taklim kita malam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mari kita tutup taklim kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi asani wa karati. Al-Fatah yadi ratalami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Rabbi pampana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'abatin minal fitani wa mu'abatin minal fitani. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana jinna ilman nafi'a wal hidayah wal barakah
Allahumma barik lana fi kulli syai' waj'alna mubarakin aina ma kunna. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adalah Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih. Allah